Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Wirahadianto, NIM 25020102057. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah pengantar bisnis terkait rencana peluang bisnis makanan sehat yang saya beri nama dengan The NTB Bites Fit Food. Gambaran umum The NTB Bite Fit Food, pola hidup sehat merupakan sebuah kesadaran yang wajib dibangun guna menciptakan hidup yang lebih berkualitas. Belakangan ini, tren kesadaran mengenai pentingnya menjaga dan menerapkan pola hidup tengah meningkat di masyarakat. Terdapat beberapa upaya peralihan perilaku tersebut seperti berolahraga, menghindari penggunaan teknologi yang berlebihan, dan menghindari makanan-makanan yang sifatnya junk food atau yang memiliki gula tinggi dan lemak yang tinggi. Namun, preferensi ini tidak sesuai, terdapat gap. Gapnya ketika banyak masyarakat yang menginginkan makanan sehat, tetapi produsen dari makanan sehat sendiri masih terbatas di NTB. Oleh karena itu, the NTB Bites Fit Food hadir di Provinsi NTB untuk memberikan manfaat berupa alternatif pilihan makanan yang sehat dan praktis dengan kandungan gizi yang baik guna mendukung pola hidup sehat. Adapun visinya penyedia makanan dan cemilan sehat lokal di NTB dengan mendukung terciptanya masyarakat lebih sehat melalui makanan yang berkualitas dan terjangkau. Dari misinya ada 4. Pertama, menghasilkan produk sehat berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Kedua, memanfaatkan bahan pangan pilihan dari petani lokal yang gizinya pasti terjamin. Dan ketiga, mengembangkan sistem berbasis digital untuk proses periklanan. Lalu yang keempat, menawarkan produk dengan harga terjangkau ke berbagai kalangan masyarakat. Untuk logo sendiri, seperti berikut. Logonya memiliki filosofinya diambil dari kota NTB sendiri. Untuk NTB-nya merupakan singkatan dari Nusa Tenggara Barat, provinsi tempat usaha akan dimulai, dengan tambahan ada Bites Fit Food yang dimaknai setiap gigitan untuk produk menggantung nilai gizi dan kesehatan. Lalu ada ikon manusia yang bugar, di bawahnya ada banyak makanan yang menyatakan bahwa sumber dari kebugaran itu sendiri berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari. Organisasi bisnis dan keunikan usaha. Usaha yang saya ambil, bentuk badan hukumnya sendiri usaha perseorangan. Kelebihannya dapat menggunakan modal yang relatif lebih rendah dan dengan proses perizinan yang lebih mudah. Untuk struktur organisasi terdiri dari pemilik atau direktur, lalu ada beberapa divisi produksi, pemasaran, keuangan, dan ketambahan satu lagi terkait pengemasan dan distribusi. Untuk keunikan dari usaha saya sendiri, karena usaha saya mengusung tema sehat dan bernutrisi, tetapi tidak ketinggalan zaman, serta memanfaatkan bahan-bahan lokal NTB yang berkualitas. Analisis lingkungan bisnis. Terdapat 2 analisis, pertama internal, kedua eksternal. Dari internal, usaha ini memiliki tingkat relevan yang tinggi dengan isu masyarakat sekarang. Tidak hanya itu, bahan baku juga mudah didapatkan. Dengan adanya teknologi digital, mampu memangkas biaya periklanan dengan akses yang lebih luas. Sementara dari sisi eksternal, pastinya terdapat banyak kompetitor. Perubahan selera konsumen yang dapat naik turun, serta harga bahan baku yang cenderung fluktuatif, sehingga perlu adanya inovasi. Etika dalam berbisnis, DNTB Bites Fit Food akan menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme. Karena dengan kerja yang lebih baik, maka konsumen akan menaruh kepercayaan terhadap makanan dan kualitas dari produk kami. Tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam menjalankan usaha, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perusahaan memiliki tanggung jawab. Pertama,
penggunaan bahan baku dari petani lokal. Kedua, ikut ambil andil dalam pengurangan sampah plastik. Dan ketiga, ikut serta dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Dan sebelum memulai aktivitas perusahaan, perlu adanya analisis kelayakan komersial dan model bisnis. Saya menggunakan 4 analisis. Yang pertama, analisis STP. Analisis STP terdiri dari segmentasi, target, dan positioning. Segmentasinya saya batasin di usia 18-45 tahun dan targetnya sendiri para mahasiswa dan pekerja kantoran serta komunitas olahraga dan masyarakat umum. Pekerja kantoran tidak hanya terbatas di swasta tetapi juga instansi pemerintah. Positioningnya saya memposisikan diri sebagai cemilan lokal atau makanan lokal yang sehat yang mampu membantu pembangunan potensi ekonomi daerah lewat petani lokal. Yang kedua, saya menggunakan analisis SWOT. Dari sisi kekuatan, sesuai dengan tren hidup sehat yang ada sekarang, menggunakan bahan berkualitas lokal, praktis, dan mudah dijangkau. Weakness, produk masih baru sehingga membutuhkan tenaga yang lebih untuk pemasarannya. Usahanya kecil, jadi produksinya juga terbatas. Opportunities, tingginya permintaan produk makanan sehat, dan ancamannya pasti di persaingan dengan usaha lain yang sama, serta bahan baku yang cenderung fluktuatif. Strategi penetrasi pasar. Strategi saya di pasar untuk menarik para konsumen dengan memberikan harga promosi pada saat awal pertama kali buka, tapi tetap mempertimbangkan adanya break-even point. Lalu usaha ini akan membagikan juga terkait sampel-sampel ketika sedang ada kegiatan atau event atau festival. Tidak hanya itu, dengan majunya teknologi digital sekarang, saya akan menggunakan media sosial untuk menjangkau konsumen lebih luas. Sedangkan menggunakan analisis BMC, ada sebagai berikut, terdapat 9 poin, di sini ada 5 poin. Dilanjut di sini 4 poin. Atas analisis-analisis tersebut, saya buat peta jalan keberhasilan bisnis. Peta jalannya saya bagi menjadi 2, jalan jangka pendek dan jangka panjang yang saya analisis menggunakan analisis SMART. Untuk jangka pendek, spesifiknya saya akan menjual ke sasaran konsumen lebih dahulu, mencari tahu sasarannya, mahasiswa, pegawai kantoran, dan masyarakat umum. Lalu measurable-nya, saya menargetkan menjual minimal 300 box dalam 1 tahun. Achieve-nya sendiri, promosi digital dan kerjasama saat event-event, relevan, membangun citra merek, dan basis pelanggan awal. Tenggat waktunya dari awal berdiri sampai 12 bulan pertama. Untuk jangka panjang, merek makanan sehat lokal yang terkenal di NTB, measurable-nya 1.500 pelanggan tetap dan penjualan 1.500 box setiap bulan. Achieve-nya inovasi produk dan perluasan pasar, relevan sesuai dengan visi usaha, dan tenggat waktunya saya berikan atau saya rencanakan dalam waktu 5 tahun. Atas analisis tersebut, atas rencana tersebut, dan peta jalan tersebut, saya buat action plan dalam tahun 1, tahun ketiga, dan tahun kelima. Seperti berikut. Demikian hasil presentasi atau pemaparan dari hasil UTS saya. Apabila terdapat bahasa yang salah atau bahasa yang kurang tepat atau mungkin terdapat typo, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.